Minasang, konnichiwa. Apa kabarnya nih? Pastinya sehat selalu ya. Nah, di video kali ini kita akan belajar tentang huruf hiragana. Nah, sebelum itu, perlu kalian ketahui juga ya, nanti saya akan membagi kedua bagian. Nah, bagian yang pertama ini kita belajar tentang huruf hiragana. Pada bagian kedua nanti kita akan belajar tentang huruf katakana. Nah, pada bagian pertama ini kita mulai ya tentang belajar huruf hiragana. Nah, jadi kegunaan huruf hiragana itu sendiri ialah yang pertama digunakan untuk menulis kosakata asli dari Jepang. Yang kedua digunakan untuk menulis ataupun membaca huruf kanji. Oke? Bang, Ucup nggak dipanggil. Oh iya lupa. Ucup apa kabar Cup? Sehat? Ya udah deh, Ucup ngambek lah. Ya Ucup jangan marah lah. Ntar cepet tua loh. Biarin aja. Nah, gimana nanti kalau dibelikan es krim? Mau nggak? Nggak mau. Kalau bakso? Nggak mau juga. Ucup mau makanan khas planet Ucup lah. Terus apa? Soto? Kare? Rendang? Bukan. Gado-gado? Ayam geprek? Ucup kalau makanan yang itu mah nggak level. Tapi kalau semuanya mau. Maimunah. Satu aja deh. Lagian kamu kan belum pernah nyoba. Susah juga mau nyari semuanya. Ya udah deh, Ucup ngambek lagi. Oke. Nanti kalau dibuatin semua gimana? Emang bisa? Bisa. Pokoknya semua deh. Mau yang disebutin tadi. Soto, bakso, terus ayam geprek. Pokoknya bisa deh. Aman. Sip. Boleh lah, Babang. Makasih ya. Ucup tunggu. Tapi apa? dalam bentuk mie instan. Rasa soto mie, rasa kaldu ayam, rasa indomie goreng pedas, dan banyak lagi. Oke, kalau yang itu kita bahas nanti ya, Cup. Kita bahas di dunia kelainan ya. Loh, kok kelainan? Dunia lain kali. Kalau lain, itu nanti jadi acara TV. Tapi kalau kelainan, itu kamu. Oke, kita lanjut dulu ya. Jadi, untuk yang belum tahu, huruf hiragana ini terdiri dari 46 huruf dasar ataupun huruf standarnya, di mana terdiri dari beberapa kelompok. Yang pertama adalah kelompok A, kemudian kelompok K, kemudian Sa, kemudian Ta, Akasata, kemudian Na, Ha, Ma, Ya, Ra, dan terakhir An. Nah, untuk kelompok yang pertama, kelompok A ini mewakili setelahnya itu adalah huruf vokal, semua huruf vokal. Pokoknya huruf vokal itu disebutkan semua. Misalnya, saya kasih contoh, misalnya huruf A. Nah, huruf A setelahnya itu ada kelompoknya yaitu I, kemudian U, kemudian E, dan terakhir O. Nah, selanjutnya untuk yang kelompok K tinggal diurutkan saja seperti yang kelompok A tadi. Jadi setelah K, kemudian Ki, Ku, Ke, Ko, dan seterusnya. Begitupun dengan Sa. Jadi Sa, Si, Su, Se, So. Oke, langsung saja kita bahas yang kelompok yang pertama ya. Kelompok A. Perhatikan cara penyebutannya dan juga goresannya ya. Ini dia videonya. Huruf A. 1 2 3. Huruf I. 1, kemudian 2. Huruf U.
1, 2. Huruf E. 1, 2. Huruf O. 1, 2, 3. Bang, Ucup juga mau dong nyebutin. Oke, Ucup lanjut yang K sama saya. Oke. Ada K, ada Ki, ada Ku, ada Ke, dan ada Ko. Huruf K. 1, 2, 3. Huruf Ki. 1, 2, 3, 4. Huruf Ku. 1. Hanya satu goresan. Huruf K. 1, 2, 3. Huruf Ko. 1, 2. Kemudian ada Sa, ada Si, ada Su, ada Se, dan ada So. Huruf Sa. 1, 2, 3. Huruf Si. 1. Hanya satu ya. Huruf Su. 1, 2. Huruf C. 1, 2, 3. Huruf So. 1. Hanya satu ya. Oke, selanjutnya kelompok yang keempat. Yang pertama itu adalah Ta. Kemudian ada Ci. Bukan Ti, tapi Ci. C-H-I. Kemudian yang ketiga ada Su. Bukan Su ataupun Tu, tapi Su. T-S-U. Kemudian ada T. Kemudian ada To. Huruf Ta. 1, 2, 3, 4. Huruf Ci. 1, 2. Huruf Su. 1. Hanya satu ya. Huruf T. 1. Hanya satu juga. Huruf To. 1, 2. Ada Na, ada Ni, ada Cup, ngadep sini. ada Na, ada Ni, ada Nu, ada Ne, ada No. Huruf Na. 1, 2, 3, 4. Huruf Ni. 1, 2, 3. Huruf Nu. 1, 2. Huruf Ne. 1, 2. Yap. Huruf No.
Satu. Hanya satu ya. Oke, selanjutnya ada kelompok H. Yang pertama ada H, kemudian ada hi, kemudian ada fu, bukan hu tapi fu, kemudian ada he, kemudian ada ho. Huruf H. 1 2 3. Huruf hi. 1. Hanya satu garisan. Selanjutnya fu. 1 2 3 4. Huruf he. 1. Hanya satu garisan. Huruf ho. 1 2 3 4. Terus ada ma, ada mi, ada mu, ada me, dan ada mo. Huruf ma. 1 2 3. Huruf mi. 1 2. Huruf mu. 1 2 3. Huruf me. 1 2. Huruf mo. 1 2 3. Oke, yang selanjutnya ada kelompok ya. Ya ini hanya ada 3. Yang pertama ada ya, kemudian ada yu, yang terakhir ada yo. Huruf ya. 1 2 3. Huruf yu. 1 2. Huruf yo. 1 2. Kemudian ada ra, ada ri, ada ru, ada re, dan ada ro. Huruf ra. 1 2. Huruf ri. 1 2. Huruf ru. Hanya satu goresan. 1. Oke. Huruf re. 1 2. Sip. Huruf ro. 1. Hanya satu goresan. Oke, yang selanjutnya ada kelompok wa. Nah, untuk kelompok wa ini hanya ada 2. Yang pertama ada wa, kemudian ada wo. Atau kalau wo ini juga bisa disebutkan o. Mengapa? Karena bisa digunakan untuk partikel. Tetapi itu kita skip dulu ya. Nanti kalau ada kesempatan saya akan menyampaikan tentang pelajaran itu. Nah, wo atau o. Kemudian kelompok terakhir ada 1, yaitu en. En, tidak ada huruf vokal atau huruf konsonan lagi setelahnya ya. Cukup 1 huruf saja, en. Nah, Huruf wa. 1 2. Sip. Huruf o.
1, 2, 3. Huruf N, hanya satu goresan. 1. Oke, nah itulah tadi kelompok huruf hiragana dasar ya. Nah, gimana menurut kalian? Susah atau gampang nih? Nah, yang jelas mau susah ataupun gampang itu tergantung dari pribadi kita masing-masing. Kalau kita rajin ataupun sungguh-sungguh dalam mempelajarinya, saya yakin deh kalian semua pasti bisa. Jadi, tetap semangat ya. Bang, apa masih ada lagi huruf hiragananya? Masih dong. Jadi, dalam huruf hiragana, kita juga mengenal istilah yang namanya tenteng dan maru. Di mana tenteng ini diberlakukan hanya untuk huruf K, Sa, Ta, dan H. Untuk huruf K dikasih tenteng, hurufnya berubah bunyi menjadi huruf Ga. Kemudian untuk huruf Sa ditambah tenteng, maka perubahan hurufnya menjadi Za. Kemudian untuk huruf Ta ditambahkan tenteng, berubah menjadi huruf Da. Kemudian untuk huruf H ditambahkan tenteng, berubah menjadi huruf Ba. Lalu selanjutnya ada maru. Maru ini bisa kita artikan bulatan kecil di atas huruf yang diberlakukan untuk huruf maru. Nah, huruf maru itu sendiri hanya berlaku untuk huruf H saja. Nah, sehingga bunyinya pun berubah. H ditambah maru, maka perubahannya menjadi bunyi pa. Bukan lagi H, tapi pa. Oh gitu. Coba bang, sebutin huruf-hurufnya. Oke, saya sebutkan satu persatu ya. Yang pertama, huruf K ditambah tenteng menjadi Ga. Jadi Ga ini ada juga peraturannya sama seperti huruf dasar hiragana tadi. Ada Ga, ada Gi, ada Gu, ada G, dan ada Go. Lalu lanjut ke huruf Za, yaitu berasal dari huruf Sa ditambahkan tenteng menjadi huruf Za. Nah, lalu huruf Za ini ada huruf yang pertama Za, kemudian ada Ji, bukan Zi ya, tapi Ji. Kemudian ada Zu, kemudian ada Z, dan terakhir ada Zo. Oke, selanjutnya ada kelompok Da. Da ini berasal dari huruf Ta ditambahkan tenteng, jadi perubahannya menjadi Da. Untuk huruf Da itu ada yang pertama jelas ada huruf Da, kemudian ada Ji, kemudian ada Zu, kemudian ada D, kemudian ada Do. Selanjutnya ada kelompok H ditambahkan tenteng berubah menjadi Ba. Yang kemudian untuk kelompoknya ada Ba, kemudian ada Bi, ada Bu, ada B, dan ada Bo. Oke, kita kasih contoh. Misalnya huruf K. 1, 2 ditambah tenteng menjadi Ga. Lalu ada huruf Si. Si ditambah tenteng menjadi Ji. Terakhir, untuk yang kelompok maru, yaitu kelompok H ditambahkan maru di atasnya berubah menjadi Pa. Untuk kelompok Pa yang pertama ada Pa, kemudian ada Pi, ada Pu, ada P, dan ada Po. Huruf H. 1, 2, 3 ditambah maru menjadi Pa. Oh, Belum sampai di situ. Ada juga nih penyebutan bunyi yang berbeda, yaitu pemakaian huruf Ya, Yu, dan Yo kecil. Untuk Ya, Yu, Yo kecil ini hanya berlaku untuk huruf
yang akhirannya i. Jadi misalnya ki, kemudian si, kemudian hi, ci, dan lain sebagainya. Jadi untuk penyebutannya juga berbeda. Misalnya ki ditambahkan ya kecil setelahnya, setelah huruf ki tadi ya, maka penyebutannya berubah menjadi kia. Begitupun dengan misalnya si ditambahkan huruf yu kecil setelah huruf si tadi, maka perubahannya menjadi shu. Nah, kemudian ada juga misalnya ga. Nah, huruf ga ya. Nah, kan berlaku hanya untuk huruf gi. Huruf gi ditambahkan huruf yo kecil setelahnya, maka perubahannya menjadi gyo. Oke, daripada kalian bingung, mending kita sebutkan satu persatu ya hurufnya. Yang pertama ada huruf di huruf yang kelompok kedua ya, K. Nah, untuk kelompok yang kedua ada kia, kiu, kyo. Kemudian ada huruf kelompok sa, ada xia, xiu, xio. Kemudian ada kelompok ta. Nah, untuk kelompok ta kan bukan ti ya, melainkan ci. Jadi penyebutannya juga sama seperti ci, menjadi cia, ciu, cio. Begitupun dengan huruf yang lain ya. Kemudian untuk yang kelompok selanjutnya setelah cia, kemudian na. Berarti untuk kelompok na ada nia, ada niu, ada nio. Kemudian untuk kelompok ha ada hia, ada hiu, ada hio. Oke, selanjutnya Ucup lanjutin ya. Oke. Ada mia, ada miu, ada mio. Lalu ada ria, ada riu. Kemudian ada rio. Kemudian ada gia, ada giu, ada gyo. Lanjut, terus ada ja, ada ju, ada jo. Terus ada bia, ada biu, ada bio. Kemudian terakhir ada pia, ada piu, dan ada pio. Misalnya huruf kia ialah gabungan dari huruf ki dan ya kecil, sehingga membacanya menjadi kia. Kemudian ada giu, ialah gabungan dari huruf gi, ada teng-teng, ditambah huruf yu kecil, menjadi giu. Kemudian ada pio, ialah huruf pi, ada maru, ditambah yo kecil, menjadi pio. Nah, itulah ya penyebutan ataupun aturan dalam penggunaan huruf ya, yu, yo kecil. Kemudian ada satu lagi nih yang penting dalam pemakaian huruf kecil, yaitu su kecil. Nah, di mana su kecil ini aturannya untuk penyebutannya yaitu dengan membaca double dari huruf su kecil setelahnya. Nah, maksudnya apa? Ketika kita meletakkan huruf su kecil, misalnya di antara kosakata, maka setelah huruf su kecil tadi, bunyi huruf setelah huruf su kecil tadi kita dobelkan. Misalnya ini, siki. Nah, setelah kita tambahkan tengah-tengah di antara si dan ki tadi huruf su kecil, maka penyebutannya menjadi siki. Jadi artinya k-nya yang double. Atau misalnya saya contohkan lagi kipu. Nah, setelah kita menambahkan tengah-tengahnya su kecil, maka perubahannya menjadi kipu. Oke. Jadi, untuk cara baca yang pertama hanya dibaca
kipu karena tidak ada su kecil. Sedangkan yang kedua dibaca kipu karena ada su kecil. Oh begitu. Terus kalau misalnya sekeng ada su kecil menjadi sekeng. Ya bang? Yap, benar sekali Ucup. Nah, gimana untuk kalian? Udah paham belum nih? Wah, banyak juga ya bang. Ucup jadi pusing. Emang kamu bisa pusing, Cup? Ya bisa lah. Ucup kalau lagi mikir sering pusing. Oh, Apalagi kalau mikirin si dia. asik. Entah apa yang merasukimu. Oke, itulah penjelasan mengenai huruf hiragana. Selanjutnya, untuk bagian yang kedua, kita akan menjelaskan tentang huruf katakana. Namun sebelum beralih ke pelajaran huruf katakana, kalian jangan lupa like serta subscribe ya, serta share kepada teman-teman kalian supaya bisa bermanfaat channel ini semakin luas. Oke, ja mata. Dadah.